Dalam video ini kita akan membahas tentang soal OSK tahun 2025. Jadi Kesha mengamati sebuah sel mamalia yang memulai 2 kali dan mencatat berat relatif DNA yang ada pada sel tersebut. Nah, sebelum kita mulai membahas pernyataan soal, mari kita analisis gambar berikut terlebih dahulu. Jadi digambarkan ada berat relatif DNA dan itu dimulai di area 1 dengan berat relatif 1. Ketika memasuki area 2, berat relatif DNA itu sudah mulai meningkat. Berarti kan di sini mulai terjadi fase S atau fase sintesis. Penambahan nukleotida baru itu membuat beratnya naik secara perlahan. Nah, fase G2 bisa terjadi di awal area 3, karena memang di sini kan jumlah DNA-nya itu sama dengan yang di mitosis. Yang berbeda adalah bahwa di fase S dan G2 itu dia masih dalam bentuk kromatin, sedangkan kalau di fase M itu sudah dalam bentuk kromosom. Tetapi harusnya beratnya sama ya. Jadi di G2 dan juga di M itu beratnya itu jadi sama. Jadi ketika sudah berada di berat relatif 2, harusnya dia sudah selesai fase S dan sudah berada di fase G2 dan di fase M. Nah, mengapa G2 itu ditaruh di area 3? Ya karena di area 2 itu kan DNA itu masih meningkat. Nggak mungkin kan G2 terjadi sementara fase S masih sebentar berlangsung. Jadi memang paling masuk akal adalah G2 terjadi di awal area 3, kemudian dilanjutkan dengan fase M di area yang sama. Ketika berat relatif DNA itu turun dari 2 ke 1, berarti sudah terjadi pembentukan 2 sel anakan dengan DNA yang sama dengan induk. Nah, kalau misalkan dari 2 turun ke 0,5, barulah itu merupakan pembelahan meiosis, karena ada reduksi dari induk yang 1 ke 0,5. Area 1, 2, dan 3 itu merupakan satu siklus sel, begitu juga dengan area 4, 5, dan 6. Nah, sekarang mari kita tentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. A. Sel di atas sedang mengalami pembelahan meiosis. Nah, jawabannya itu adalah salah. Kalau kalian melihat grafiknya turun ke posisi yang sama dengan induk, berarti kan paket kromosomnya itu sama dengan induk, yang merupakan ciri khas dari pembelahan mitosis. Tapi kalau misalnya kalian melihat grafik di mana garisnya itu turun di bawah berat relatif DNA induk, berarti itu terjadi reduksi kromosom kan? Nah, itu baru pembelahan meiosis. Karena pembelahan meiosis itu akan mengubah dari diploid 2N ke haploid atau N. Jadi untuk pernyataan A itu bersifat salah. B. Pembelahan sentrosom terjadi pada periode bertanda 3 dan juga 6. Kalau melihat gambar ini, bisa dipastikan bahwa sentriol itu digandakan di fase G2. Nah, sesuai dengan pembahasan kita tadi, bahwa fase G2 itu terletak di area 3 dan juga 6 kan? Karena itu merupakan 2 fase yang sama. Jadi, area 3 dan juga area 6 itu dia merupakan fase G2 dan juga M. Jadi, ini untuk B itu dia bersifat benar. C. Pembentukan sel multinuklear itu terjadi akibat pembelahan di atas secara berulang. Nah, sebelum kita tentukan dia benar atau salah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan multinuklear? Jadi dari namanya saja, multi kan artinya banyak, nuklear artinya inti sel. Jadi sel yang punya banyak inti. Dalam pembelahan sel, sebenarnya kan ada 2 proses utama yang terjadi, yaitu karyokinesis dan juga sitokinesis. Karyokinesis itu adalah proses pembelahan inti, sedangkan sitokinesis adalah proses pembelahan sitoplasma. Nah, keseluruhan proses di mitosis dan meiosis, dari profase, metafase, anafase, dan telofase, itu merupakan bagian dari karyokinesis, karena kan tujuannya adalah untuk membagi inti ke kedua anakannya. Dan biasanya setelah telofase, itu akan diikuti oleh sitokinesis, atau pembelahan sitoplasma, sehingga terjadi pembentukan 2 sel anakan. Pada beberapa sel yang multinuklear itu biasanya terjadi karyokinesis tanpa diikuti oleh sitokinesis. Makanya dia memiliki banyak inti karena terjadi karyokinesis, tetapi selnya itu tidak ikut membelah, tidak terjadi sitokinesis begitu. Kalau hanya melihat di grafik, harusnya kan ini salah, karena kenyataannya berat relatif DNA itu kan dia menurun. Seharusnya kalau terjadi karyokinesis tanpa sitokinesis, dia itu grafiknya cenderung terus naik tanpa turun. Karena apa? Intinya itu terus bertambah, tetapi selnya tidak membelah kan, jadi dia tidak turun begitu. Karena tidak dibagi ke sel-sel anakan. Di dalam tubuh manusia juga kan ada sel yang berinti banyak, yaitu sel otot. Tetapi proses pembentukan sel otot itu beda dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi bukan karena terjadi karyokinesis tanpa sitokinesis ya, tetapi karena terjadi fusi atau penggabungan banyak mioblast yang menjadi satu sel panjang yang disebut serabut otot atau muscle fiber. Nah, karena tiap mioblast itu dia memiliki inti, jadinya serabut otot yang merupakan penggabungan dari banyak mioblast itu akhirnya menjadi banyak inti juga karena terjadinya penggabungan tersebut. Kemudian untuk opsi D, tahapan 4 adalah saat di mana kromosom sel memiliki sister kromatid tetapi tidak terdapat kromosom homolog. Tahapan 4 itu kan harusnya fase G1 dan di fase ini belum ada istilah sister kromatid maupun kromosom homolog karena kan materi genetiknya itu masih dalam bentuk kromatin. Lagi pula, bukankah sister kromatid itu merupakan hasil dari replikasi DNA yang terjadi di fase S? Nah, fase S kan dia terjadi di area 2 dan juga area 5. Dan karena ini adalah area 4, berarti kan harusnya sister kromatid itu belum ada, belum terbentuk itu. Oke. Dalam video ini kita akan membahas tentang soal OSK tahun 2025 nomor 2. Bakteri dalam genus Pseudomonas dikenal sebagai bakteri oportunistik yang mampu membentuk biofilm. Biofilm dapat meningkatkan resistensi bakteri terhadap antibiotik dan sistem imun inang. Gambar berikut menunjukkan tahap pembentukan biofilm oleh Pseudomonas aeruginosa.
Sebelum kita menentukan pernyataan tersebut benar atau salah, saya izin menjelaskan terlebih dahulu tentang pembentukan biofilm. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak yang disebut plankton itu apa? Jadi plankton itu kan adalah istilah untuk organisme yang hidup melayang di air dan tidak mampu melawan arus. Nah, plankton ini dibagi atas 3, yaitu fitoplankton, zooplankton, dan juga bakteri planktonik. Nah, bakteri planktonik inilah yang disebut sebagai sel planktonik. Awalnya, bakteri itu akan hidup sebagai sel planktonik, yaitu sel yang bergerak bebas di perairan. Nah, setiap sel itu nantinya kan dia akan menghasilkan molekul-molekul sinyal. Ketika jumlah sel masih sedikit, konsentrasi sinyal itu dia masih rendah dan tidak memicu perubahan yang berarti bagi bakteri itu sendiri. Tetapi seiring meningkatnya kepadatan populasi bakteri, jadi kalau misalnya bakteri itu sudah mulai banyak, molekul sinyal itu akan terakumulasi hingga mencapai ambang tertentu yang disebut sebagai quorum. Nah, inilah yang disebut dengan istilah quorum sensing atau kemampuan untuk merasakan atau mendeteksi apakah jumlah sel di sekitarnya itu sudah banyak atau sedikit begitu. Ketika bakteri sudah merasakan bahwa di sekitarnya itu ada banyak bakteri, di dalam tubuh bakteri itu akan terjadi banyak perubahan ekspresi gen secara besar-besaran. Nah, salah satu dampak utama dari peningkatan populasi melalui quorum sensing tersebut adalah peningkatan kadar C di GMP. Nah, C di GMP ini dia berfungsi sebagai saklar molekuler yang mengalihkan gaya hidup bakteri. Kalau kalian lihat gambar ini, ketika C di GMP itu dia masih sedikit, bakteri masih bersifat planktonik. Jadi dia masih merupakan bakteri yang bebas bergerak di perairan. Tetapi ketika kadar C di GMP itu mulai meningkat, itu akan mendorong bakteri untuk menghentikan pergerakannya dan mulai fokus pada mencari substrat untuk melekat supaya bisa membentuk biofilm itu gitu. Jadi C di GMP itu bisa meningkat karena populasi bakteri banyak. Nah, kalau masih sedikit populasinya, C di GMP itu tidak akan meningkat dan tidak akan mendorong bakteri untuk membentuk biofilm. Jadi sebenarnya yang memicu bakteri untuk menempel dan memulai pembentukan biofilm itu adalah peningkatan kadar C di GMP yang dipicu oleh peningkatan populasi lewat quorum sensing tadi. Untuk membentuk biofilm, bakteri itu dia akan menggunakan struktur yang disebut pili tipe 4 untuk menempel lebih kuat pada permukaan, dan itu akan mengubah pelekatan yang awalnya itu dia melekat secara reversible menjadi melekat secara permanen. Nah, selanjutnya, bakteri ketika dia sudah membentuk koloni, dia itu akan mulai memproduksi EPS atau extracellular polymeric substance, yaitu matriks polimer ekstraseluler yang terdiri dari polisakarida, protein, dan juga DNA. Nah, EPS ini dia berfungsi sebagai lem biologis yang dapat menyatukan sel-sel bakteri dalam biofilm tersebut. Nah, materi ini tidak hanya menjaga komunitas, tetapi juga dapat melindungi bakteri dari tekanan lingkungan, seperti antibiotik dan juga respons imun inang. Tetapi sebenarnya bakteri yang membentuk biofilm itu dia ada dampak negatif lain. Jadi ketika dia membentuk biofilm, bakteri-bakteri yang letaknya di bagian tengah atau semakin di dalam biofilm itu dia memiliki akses yang sangat kurang terhadap nutrisi dan juga oksigen. Jadi bakteri-bakteri tersebut biasanya akan bersifat dorman, karena dia tidak mendapatkan nutrisi. Dia kan, kalau misalnya dia hanya kurang oksigen, dia bisa melakukan fermentasi, atau misalnya respirasi anaerobik. Tetapi kan tetap dia butuh nutrisi dari luar. Kalau tidak ada nutrisi, bagaimana dia mau melakukan respirasi tersebut kan? Nah, dengan penjelasan tersebut, mari kita tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Mutasi pada gen yang mengkode pili tipe 4 dapat menghambat tahap awal pembentukan biofilm. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, kita dapat menentukan bahwa ini merupakan pernyataan yang bersifat benar. Kemudian untuk opsi B, EPS atau extracellular polymeric substance yang diproduksi dalam biofilm itu berperan sebagai penghalang fisik terhadap antibiotik. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar. EPS kan dia merupakan materi lengket yang terdiri dari polisakarida, protein, dan juga eDNA atau environmental DNA. Dan dalam struktur fisik ini dia dapat menghambat akses antibiotik ke bakteri. Nah, pertanyaannya memangnya biofilm itu dapat terbentuk di dalam tubuh? Ya jelas bisa. Plak gigi juga kan merupakan biofilm bakteri, ya kan? Jadi plak yang ada di gigi kalian itu terbentuk karena adanya biofilm bakteri. Nah, intinya bakteri di dalam tubuh itu bisa membentuk biofilm apabila populasinya besar, dan ketika dia sudah membentuk biofilm, dia nantinya jadi sulit untuk diobati karena sangat sulit untuk diakses oleh antibiotik. Opsi C, sel-sel di lapisan terdalam biofilm itu memiliki tingkat metabolisme yang lebih tinggi dibandingkan sel planktonik. Pernyataan ini adalah salah. Sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya, kalau misalnya bakteri itu semakin berada di dalam, di kompleks biofilm tersebut, dia itu akan kekurangan akses terhadap nutrien dan juga terhadap oksigen. Makanya metabolismenya itu harusnya lebih rendah dibandingkan yang ada di luar. Opsi B, penghambatan quorum sensing dapat mengurangi pembentukan biofilm. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar.
Jika quorum sensing itu dihambat, itu kan akan menghambat akumulasi C di GMP. Dan jika C di GMP itu tidak terakumulasi, maka sel itu tidak akan membentuk biofilm dan masih akan bersifat planktonik. Kan keputusan untuk membentuk biofilm itu karena adanya akumulasi C di GMP di dalam bakteri. Dan akumulasi C di GMP itu bisa terjadi karena adanya quorum sensing. Jadi ketika bakteri sudah mendeteksi banyak bakteri di sekitarnya, gitu, karena dia sudah merasakan molekul sinyal dari banyak bakteri, akhirnya dia memutuskan untuk membentuk biofilm karena populasinya sudah cukup untuk membentuk biofilm tersebut. Jadi pernyataan ini adalah benar. Oke. Dalam video ini kita akan membahas tentang soal OSK tahun 2025 nomor 3. Anda melakukan percobaan pada sebuah sel buatan untuk memahami lebih dalam mengenai mekanisme transport zat melewati membran. Sel buatan ini memiliki membran semi-permeabel yang di dalamnya terdapat larutan berisi beberapa jenis gula. Kemudian Anda memasukkan sel buatan tersebut ke dalam tabung berisi larutan dengan komposisi gula yang berbeda seperti yang tergambar pada ilustrasi berikut. Larutan dalam tabung dianggap memiliki volume yang jauh lebih besar dibandingkan sel. Nah, mengapa di soal diberi informasi tersebut bahwa larutan dalam tabung itu dianggap memiliki volume yang jauh lebih besar dibandingkan sel? Karena kalau volumenya kecil, keluar masuknya air itu dapat mengubah konsentrasi, sehingga perhitungannya itu akan jadi sangat-sangat kompleks. Tapi kalau volume airnya itu besar, berarti kan volume air itu bisa kita abaikan. Nah, diketahui membran bersifat permeabel terhadap monosakarida dan air, tetapi tidak permeabel terhadap disakarida maupun zat terlarut lain. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Terdapat neto osmosis menuju ke dalam sel. Nah, untuk menjawab ini, kalian perlu memahami terlebih dahulu tentang konsep osmosis. Jadi osmosis itu merupakan perpindahan air dari daerah dengan potensial air tinggi ke daerah dengan potensial air rendah. Nah, untuk melihat mana yang potensial airnya lebih tinggi atau lebih rendah, kita bisa melihat konsentrasi zat larutnya secara keseluruhan, tanpa memandang senyawanya secara spesifik. Kalau kita melihat dari sudut pandang zat larut, dia kan berarti difusikan. Kalau misalnya dari sudut pandang air, berarti itu osmosis. Nah, karena ini zat terlarut di dalamnya, yaitu zat terlarut glukosanya itu lebih banyak di dalam daripada di luar, berarti kan glukosanya itu akan berpindah keluar. Nah, dia itu untuk mencapai kesetimbangan, berarti jumlah gula glukosa di dalam dan di luar itu harus sama. Nah, di dalam kan 0,02, di luar itu 0,01, berarti dia itu akan seimbang kalau di luar dan di dalam itu 0,015, begitu. Jadi, kalian bisa tambahkan terus kemudian bagi 2. Nah, kemudian untuk fruktosa, di dalam itu tidak ada fruktosa, sedangkan di luar itu ada 0,01 molar fruktosa. Nah, dengan demikian, fruktosa dari luar itu akan bergerak masuk ke dalam sampai mencapai keseimbangan. Dan keseimbangan itu akan dicapai kalau jumlah fruktosa di kedua sisi itu sudah mencapai 0,005 molar fruktosa. Gitu. Nah, untuk yang sukrosa ini agak sedikit tricky. Kalau kalian tidak teliti membaca soal, kalian bisa saja langsung menghitungnya sama dengan glukosa dan fruktosa. Tetapi kalau di soal kan diinformasikan bahwa sel buatan ini diselubungi oleh membran yang bersifat semi-permeabel. Semi-permeabel itu artinya tidak semua senyawa itu bisa lewat. Jadi hanya beberapa senyawa yang bisa lewat. Dan di situ katanya yang monosakarida bisa lewat, berarti kan fruktosa sama glukosa bisa lewat, tetapi yang disakarida itu tidak bisa lewat. Nah, berarti untuk untuk sukrosa itu tidak akan berpindah, tidak bisa melewati membran. Jadi konsentrasi sukrosa itu tidak akan mencapai kesetimbangan, jadi tetap 0,03 di dalam sel dan juga 0,01 di lingkungan sekitar. Nah, sekarang mari kita hitung konsentrasi total senyawa setelah mencapai kesetimbangan. Jadi di dalam sel kan ada 0,03 molar sukrosa ditambah dengan 0,015 glukosa ditambah dengan 0,005 fruktosa. Jadi totalnya itu ada 0,05 molar gula secara keseluruhan. Sedangkan di luar itu ada 0,01 molar sukrosa, 0,0015 glukosa, dan juga 0,005 fruktosa. Totalnya adalah 0,03 molar gula secara keseluruhan. Jadi di dalam sel konsentrasi gula itu lebih tinggi. Nah, dalam menentukan potensial air, kita bisa berpegang pada konsep seperti ini. Semakin tinggi konsentrasi zat terlarut, maka potensial air semakin rendah. Jadi dengan kata lain, potensial air di dalam sel itu lebih rendah daripada di luar sel, karena di dalam air itu senyawa terlarut gula itu lebih banyak dibandingkan di luar. Nah, akibatnya air itu akan mengalir dari potensial air yang lebih tinggi ke potensial air rendah, yakni dari luar ke dalam. Jadi air itu akan bergerak dari luar ke dalam. Dengan demikian, pernyataan ini adalah benar, karena terdapat neto osmosis menuju ke dalam sel. Oke? Jadi kalau kalian mau hitung neto osmosis, kalian cek dulu total zat terlarut yang ada di luar dan di dalam, kemudian kalian bisa menentukan apakah air akan bergerak kemana, begitu. Nah, sekarang kita lanjut di opsi B. Terdapat neto difusi total zat terlarut menuju keluar sel. Nah, untuk menghitung neto difusi total, kita itu harus menghitung dulu difusi masuk dan difusi keluar seperti di pembahasan A.
Berbeda dengan osmosis, di mana kita harus menentukan potensial air, untuk menghitung difusi, kita harus melihat konsentrasi masing-masing gula. Dan tadi di pembahasan pernyataan A, kita sudah membahas keluar masuknya senyawa gula kan. Akhirnya kita bisa mengetahui bahwa difusi masuk itu adalah sebesar 0,005 untuk fruktosa, difusi keluar adalah sebesar 0,005 untuk glukosa, dan untuk sukrosa itu tidak ada difusi karena membran bersifat semi-permeable. Dengan kata lain, neto difusi total itu adalah 0 alias setara, karena jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Nah, dengan kata lain, pernyataan ini adalah salah, karena katanya yang keluar itu lebih banyak dari yang masuk. Opsi C. Setelah transport zat itu dibiarkan terjadi, kesetimbangan difusi itu akan tercapai dan konsentrasi total zat terlarut di luar dan di dalam sel masing-masing itu bernilai 0,04 molar. Pernyataan ini adalah salah. Tadi di pembahasan bagian A, kita sudah menghitung konsentrasi total di dalam sel dan di luar sel. Di dalam sel itu adalah sebesar 0,05 molar, sedangkan di luar sel adalah sebesar 0,03 molar. Jadi di dalam itu lebih tinggi daripada di luar dan tidak sama-sama 0,04 molar. Opsi D. Jika ditambahkan enzim sukrase pada environment, tekanan osmotik larutan tersebut itu akan meningkat menjadi 2 kali lipat semula. Nah, untuk menghitung tekanan osmotik ini sebenarnya agak rumit ya, karena harus dihitung menggunakan rumus, bukan lewat analisis semata gitu. Jadi kalau kalian tidak hafal rumus ini, pasti akan sulit. Nah, untuk menghitung tekanan osmotik, kita bisa menggunakan rumus I sama dengan I kali M kali R kali T. I adalah faktor Van Hoff, yaitu jumlah partikel yang terbentuk saat dilarutkan. Nah, misalnya kalau glukosa kan ketika dilarutkan dalam air, jumlah partikelnya itu cuma 1 karena tidak terurai. Kalau fruktosa juga demikian. Sukrosa juga sebenarnya faktor Van Hoff-nya itu 1 karena tidak terurai, tetapi karena di pernyataan dibilang bahwa jika ditambahkan enzim sukrase, berarti akan ada perubahan jumlah partikel dari 1 partikel sukrosa menjadi 2 partikel, yaitu glukosa dan juga fruktosa. Karena dengan aktivitas enzim sukrase kan sukrosa akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, bagaimana perubahan tekanan osmotiknya? Jadi kita ukur dulu menggunakan rumus yang sama untuk kondisi semula dan juga dengan adanya sukrase. Yang pertama di kondisi semula, P sama dengan sigma I M RT. P untuk sukrosa 0,01 kali 1 tambah 0,01 kali 1 tambah 0,01 kali 1 kali RT. Untuk nilai RT itu nggak usah dihitung, karena kan hanya sebagai pembanding, pasti nilainya itu akan sama kan. Jadi diperoleh tekanan osmotik semula itu adalah 0,3 RT ATM, atmosfer. Nah, untuk P setelah diberi sukrase, maka kan ada perubahan faktor Van Hoff-nya. Dari yang awalnya itu 1 partikel sukrosa menjadi 2 partikel glukosa dan fruktosa. Maka 1 menjadi 2. Jadi untuk P itu, jadi P sama dengan 0,01 kali 2, tambah 0,01 kali 1, tambah 0,01 kali 1 kali RT. Nah, diperoleh tekanan osmotiknya adalah 0,4 RT ATM. Berarti pernyataan ini adalah salah karena tidak meningkat 2 kali lipat, tetapi dari 0,3 menjadi 0,4. Soal nomor 4. Kloroplas diyakini merupakan hasil endosimbiosis, di mana sel prokariotik purba dengan kemampuan fotosintesis diinternalisasi oleh sel yang lebih besar. Setelah itu, kemampuan fotosintesisnya yang menguntungkan akhirnya dipertahankan. Oleh sebab itu, bakteri fotosintetik modern memiliki struktur tertentu dengan fungsi yang sama atau mirip dengan kloroplas milik sel eukariotik. Berikut ilustrasi proses fotosintesis pada kloroplas beberapa struktur bakteri gram positif maupun gram negatif. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Pada bakteri gram positif, protein-protein yang berperan dalam reaksi terang itu berada pada vesikel-vesikel sitoplasma yang homolog terhadap membran tilakoid. Pernyataan ini sepenuhnya salah ya, karena pada bakteri fotosintetik tidak ada vesikel sitoplasma, karena vesikel kan biasanya terbentuk oleh aktivitas organel seperti retikulum endoplasma atau badan Golgi yang hanya dimiliki oleh sel-sel eukariotik. Bakteri sebagai organisme prokariotik tidak punya organel-organel untuk membentuk vesikel intraseluler. Tetapi untuk komunikasi dengan lingkungan luar, bakteri itu dia dapat menghasilkan vesikel yang disebut extracellular vesicles atau EVS. Untuk bakteri gram negatif, mereka juga dapat membentuk OMV atau outer membrane vesicle. Jadi OMV ini dia terbentuk dari tonjolan atau kayak budding di outer membrane, sehingga hanya mungkin terjadi jika ada outer membrane, di mana bakteri gram positif kan tidak punya. Jadi intinya kalau vesicle intraseluler itu tidak ada ya di prokariotik. Jadi pernyataan ini adalah salah. B. Selama rantai transfer elektron pada bakteri gram positif, proton akan dipompa ke luar sel. Nah, pernyataan ini adalah benar. ETC atau electron transfer chain itu berada di membran sitoplasma. Terus kemudian proton kan dia akan dipompa dari sitoplasma ke sisi luar membran yang secara struktural itu dia langsung berbatasan dengan peptidoglikan yang tebal. Nah, peptidoglikan itu kan dia bukan struktur yang sangat-sangat rapat sehingga tidak bisa dilewati oleh sesuatu, tetapi dia ada celah-celah yang bisa dilewati gitu. Nah, setelah pompa
setelah proton itu dipompa ke lapisan peptidoglikan, proton pada bakteri gram positif itu akan langsung berdifusi ke lingkungan luar atau bagian eksterior dari sel. Option C. Pada bakteri gram negatif, enzim-enzim yang memproduksi ATP kemungkinan besar berada pada membran plasma. Nah, pernyataan ini adalah benar. Bakteri kan tidak punya mitokondria, maka untuk pembentukan ATP itu akan bergantung pada bagian di gambar yang disebut sebagai mesosom, seperti bisa kalian lihat. Nah, jadi mesosom itu dia semacam pelipatan pada membran sel bakteri yang dulu pernah dikatakan sebagai tempat untuk terjadinya respirasi sel bakteri. Jadi mesosom atau kondrioid itu adalah lipatan atau invaginasi membran plasma pada bakteri yang terbentuk. Namun sebenarnya istilah mesosom itu dia itu untuk sekarang itu tidak lagi digunakan karena itu istilah dulu. Mesosom itu istilah dulu, dan jadi mesosom itu dia sebenarnya adalah pelipatan pada membran plasma yang terbentuk akibat teknik fiksasi kimia yang digunakan dalam persiapan sampel untuk mikroskop pada saat itu gitu. Nah, meskipun pada tahun 1960-an berbagai fungsi itu pernah diajukan untuk struktur ini, tapi pada akhir 70-an, 1970-an, mesosom diakui sebagai artefak gitu, dan tidak lagi dianggap sebagai bagian dari struktur normal sel bakteri. Sebagai informasi, yang disebut sebagai artefak itu adalah struktur atau bentuk yang terlihat pada saat pengamatan dengan mikroskop, tetapi sebenarnya tidak ada pada kondisi asli sel hidup. Jadi mesosom itu dia hanya hasil kesalahan dari teknik pengamatan, jadi bukan organel nyata pada bakteri. Jadi pada dasarnya protein-protein yang terlibat dalam respirasi sel yang ada di membran plasma, ya di membran plasma, tidak di mesosom, dia cuma di membran sel saja gitu. Nah, jadi betul ya, ini pernyataan yang betul. Opsi D. Enzim-enzim siklus Calvin pada bakteri gram negatif fotosintetik kemungkinan besar berada pada ruang PET plasma. Nah, sebelum menentukan pernyataan ini benar atau salah, kita harus terlebih dahulu mengetahui film-film bakteri yang dapat melakukan fotosintesis dan di mana terjadi siklus Calvin dan reaksi terangnya gitu. Nah, jadi bakteri yang dapat melakukan fotosintesis itu kan dia bisa berasal dari kelompok gram positif dan juga gram negatif, dan hanya sebagian dari film bakteri yang mampu melakukan fotosintesis. Untuk bakteri yang gram positif itu ada film Firmicutes, khususnya genus Heliobacterium. Jadi sebagian besar dari bakteri di film ini kan tidak dapat melakukan fotosintesis, tetapi hanya genus Heliobacterium yang sampai saat ini diketahui mampu melakukan fotosintesis. Nah, apa yang unik dari genus ini? Jadi fotosintesisnya itu bersifat anoksigenik, jadi tidak menggunakan air sebagai donor elektron dan juga tidak menghasilkan oksigen. Selain itu, mereka juga tidak memiliki Light Harvesting Complex atau LHC sebagai penangkap cahaya. Jadi cahaya itu langsung masuk dan ditangkap langsung dan langsung ke pusat reaksi begitu. Uniknya lagi, tidak ada siklus Calvin yang terjadi. Sekali lagi di sini tidak ada siklus Calvin yang terjadi. Nah, jadi pada bakteri siklus Calvin atau fiksasi karbon itu mungkin ada mengapa tidak perlu terjadi, karena ada jalur fiksasi lain, ada jalur fiksasi karbon yang lebih efisien. Jadi mereka tidak mengikuti jalur klasik yang ada pada siklus Calvin begitu. Nah, kemudian untuk bakteri gram negatif, dia kan ada yang sifatnya oksigenik dan anoksigenik. Yang oksigenik itu berarti menggunakan air sebagai donor elektron dan menghasilkan oksigen. Kalau yang anoksigenik itu dia yang tidak menggunakan air sebagai donor elektron dan tidak menghasilkan oksigen. Film yang melakukan fotosintesis oksigenik itu adalah cyanobacteria. Kalian pasti sudah sering kali dengarkan tentang cyanobacteria ini. Nah, reaksi terang dia terjadi di membran tilakoid. Jadi cyanobacteria ini dia punya membran tilakoid. Dan cahaya itu akan ditangkap oleh kompleks phycobilisom yang ada di membran tilakoid. Dan di dalam phycobilisom itu ada phycoerythrin dan juga phycocyanin. Jadi kayak pigmen, phycoerythrin, dan phycocyanin. Nah, kemudian setelah ditangkap, itu akan disalurkan ke pusat reaksi. Itu untuk reaksi terang. Kalau untuk siklus Calvin pada cyanobacteria, itu tetap terjadi, tetapi terjadi di struktur yang disebut karboksisom. Jadi enzim-enzim yang dibutuhkan untuk siklus Calvin itu berada di karboksisom. Nah, untuk bakteri gram negatif yang anoksigenik, itu kan ada 3 film, yaitu film Proteobacteria, kemudian ada chlorobi dan juga chloroflexi. Nah, untuk Proteobacteria itu berisi bakteri-bakteri purple sulfur dan non-sulfur. Kemudian untuk bakteri yang film chlorobi itu berisi bakteri-bakteri green sulfur, sedangkan untuk yang chloroflexi itu bakteri green non-sulfur. Sekarang kita bahas tentang Proteobacteria dulu. Jadi Proteobacteria itu dia tidak punya membran tilakoid, jadi reaksi terang itu terjadi di membran plasma, dan Proteobacteria juga tidak punya Light Harvesting Complex. Sedangkan untuk siklus Calvin terjadi tetapi di sitoplasma.
Sedangkan untuk film chloro-B dan juga chloroflexi, itu mereka tidak punya light harvesting complex dan tidak punya membran telakoid. Cahaya itu akan langsung ditangkap oleh struktur yang disebut klorosom yang letaknya di membran sel. Sama halnya dengan Heliobacterium, tidak ada siklus Calvin yang terjadi. Jadi intinya, siklus Calvin pada bakteri fotosintetik itu dapat terjadi di sitoplasma untuk yang anaoksigenik dan di karboksisom untuk yang oksigenik. Nah, dengan demikian pernyataan ini adalah salah. Selanjutnya adalah nomor 5. Mas Gendon ingin melakukan cloning sebuah fragmen DNA ragi berisi gen A ke dalam suatu vektor plasmid. Namun sebelumnya ia mencoba melakukan percobaan untuk mengidentifikasi situs-situs pengenalan enzim restriksi di dalam fragmen DNA tersebut. Dari banyak enzim, ia menemukan bahwa EcoR1 dan juga BAMHI dapat mencerna fragmen DNA tersebut. Percobaan dilakukan dengan memberikan perlakuan salah satu enzim secara terpisah atau kedua enzim bersamaan. Setelah itu hasil restriksi di elektroforesis dan diamati hasilnya. Berikut hasil restriksi yang ia dapatkan. Angka di samping pita elektroforesis menunjukkan ukuran panjangnya dalam satuan pasang basah atau base pair. Jadi ceritanya kan Mas Gendon ini mau cloning gen A dari ragi menggunakan vektor plasmid. Nah, plasmid ini kan materi genetik bakteri. Nah, jadi ceritanya ketika gen A dari ragi ini mau disisipkan ke plasmid, bakteri kan akan memperbanyak gen tersebut ketika mereka mau membelah. Nah, di soal dibilang bahwa dari banyak enzim, ia menemukan bahwa EcoRI dan juga BAMHI dapat mencerna fragmen DNA tersebut. Berarti kan ada recognition site atau sequence spesifik yang bisa dikenali oleh enzim restriksi ini. Nah, untuk EcoR1 mengenali sequence GAA-TTC, sedangkan untuk BAMHI dapat mengenali GGA-TCC. Nah, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Kedua enzim sama-sama memiliki dua sisi restriksi pada fragmen DNA di atas. Jadi, ini adalah jawaban yang benar. Nah, dari mana kita bisa tahu? Kan gen A itu kalau kita hitung jumlah pasangan basanya, berarti totalnya itu adalah sekitar 1650 base pair. Ketika dipotong pakai EcoRI, dia itu jadi 3 fragmen dengan panjang 300 BP, 500 BP, dan juga 850 BP. Kalau fragmennya jadi 3, berarti kan sisi pemotongannya di 2 titik kan? Iya kan? Jadi untuk EcoRI itu dia punya 2 sisi restriksi. Untuk BAMHI juga dia sama. Karena fragmennya jadi 3, berarti kan dipotong di 2 sisi restriksi. Sehingga pernyataan ini menjadi benar. B. Pita elektroforesis berukuran 100 BP dari hasil restriksi 2 enzim secara bersamaan sebenarnya berisi DNA dengan jumlah 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan pita lain. Nah, ini mah sudah pasti salah ya. Logikanya di mana kalau 100 BP itu jumlahnya 2 kali lipat dibanding pita lain? Angka 100, 300, 600, dan lain-lain itu kan menunjukkan panjang fragmen DNA hasil pemotongan, dan itu disebut base pair, artinya pasangan basa. Jadi kalau 100 base pair itu artinya 100 pasangan basa. Tidak mungkin lebih dari itu gitu. Jadi kalau 100 BP ya fragmen DNA-nya lebih pendek daripada yang 300 BP. Jadi pernyataan ini sudah pasti salah. Opsi C. Pita elektroforesis berukuran 600 dan 300 BP masing-masing terletak di tempat yang paling ujung dari fragmen DNA yang direstriksi. Nah, urutan fragmen pada peta restriksi itu ditentukan dengan kita membandingkan hasil pemotongan tunggal atau single digestion dan juga pemotongan ganda double digestion. Dari data kan total panjang DNA itu adalah 1650 BP. Sekarang kita lihat terlebih dahulu untuk fragmen pemotongan EcoRI. Di situ kan ada 300 BP, 500 BP, dan juga 850 BP. Jika bandingkan dengan double digestion, harusnya untuk yang 300 BP kan fragmennya tidak terpotong ya, karena di double digestion itu kan masih ada 300 juga. Untuk fragmen yang 500, dia itu harusnya terpotong menjadi 100 dan 400. Sedangkan untuk yang fragmen 850, dia itu terpotong menjadi 250 dan juga 600. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan fragmen yang terbentuk dari pemotongan BAMHI. Ada 100 BP, 600 BP, dan juga 950 BP. Nah, karena 600 BP ada di ujung, jadi kita bisa menaruh 600 BP di ujung saja dulu ya. Dan yang 100 BP kita sejajarkan juga dengan yang 100 BP. Nah, masalahnya ketika kita mau memasukkan fragmen yang 900 BP, di sini tidak pas. Karena fragmen 300 dan 400 itu dipisahkan oleh fragmen 100 BP. Jadi susunan ini jadi tidak sesuai. Nah, kita harus coba lagi, kita harus susun lagi. Selanjutnya kita coba pindahkan fragmen 300 di bagian tengah, sehingga urutannya jadi 500, 300, dan 850 untuk EcoRI. Untuk double digestion, itu berarti kan jadi 100 dan 400 itu kan hasil pemecahan dari 500. Untuk 300 tetap sama, tidak ada sisi restriksi di situ. Nah, untuk 850 dia seharusnya dipotong menjadi 250 dan 600. Nah, sejauh ini kan masih pas. Sekarang kita coba masukkan fragmen hasil pemotongan BAMHI. Fragmen BAMHI kan ada 100, 600, 950. Apakah cocok?
Kita masukkan 100 BP di bagian awal, kemudian 600 BP di ujung supaya sesuai dengan double digestion terlebih dahulu. Kemudian untuk fragmen 950 kita bisa masukkan di tengah. Nah, dengan demikian kan jadi cocok urutannya. Jadi urutan gen A itu sesuai dengan pemotongan Eko RI dan juga BAMHI. Jadi 100 BAMHI, 400 Eko RI, 300 Eko RI, 250 BAMHI, dan 600. Jadi yang terletak di ujung adalah fragmen 100 dan 600. Maka pernyataan ini adalah salah. Opsi D. Cloning fragmen DNA di atas dalam vektor plasmid sebaiknya menggunakan enzim Eko RI dan juga BAMHI. Kalian tahu nggak makna cloning DNA? Jadi cloning DNA kan proses membuat banyak salinan identik dari satu fragmen DNA tertentu di dalam sel atau sistem biologi. Kalau kalian mau cloning DNA, tapi enzim Eko RI dan juga BAMHI punya banyak sisi restriksi di situ, apakah kalian masih mau menggunakan kedua enzim tersebut? Harusnya tidak kan, karena kan kayak fragmen DNA yang ingin kalian cloning, dia itu akan terpotong-potong begitu, dan ini masalah besar untuk cloning. Jadi pernyataan ini adalah salah. Harusnya nggak pakai dua enzim ini, karena sisi restriksi atau pemotongannya jadi banyak. Solusi paling ideal adalah cari enzim lain yang tidak punya sisi restriksi di gen A, oke?